Selamat siang teman-teman tanam duit semua. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Hanif dalam acara Market Outlook dari Tanam Duit. Hari ini hari Senin tanggal 29 November 2021. Bersama saya selalu ada rekan saya Ferry Latuhihin, ekonomis nyantrik dari Tanam Duit. Kali ini kita juga kedatangan tamu dari BNI AM, ada Mas Onggo sebagai Head of Channel of Distribution, ya, dan kita akan angkat tema yang menarik. Market masih akan kuat nih sampai akhir tahun. Saya sapa dulu Onggo, apa kabar Onggo? Halo siang Pak Hanif, sehat Pak? Gimana kabarnya juga teman-teman semua? Alhamdulillah saya juga sehat. Terima kasih sudah bisa hadir di acara Market Outlook mingguan kita. Selanjutnya saya sapa juga Bos Ferry. Apa kabar, Bos? Bos, baik Bos. Thank you. Sehat dan montok. Mantap. Makan mulu. Yeah. Nah, sekarang kita mulai dulu dari Onggo ya untuk paparannya. Mungkin bisa disampaikan. Ada materi presentasi barangkali yang mau disampaikan, Onggo? Silakan. Oke, ya ada. Thank you Pak Hanif, Pak Ferry. Jadi sekali lagi terima kasih ya buat Tanam Duit, kita bisa gabung nih di sharing session ataupun ke market update. Kebetulan banget nih, weekend kemarin hari Jumat ada berita yang negatif kan, jadi market turun. Tapi ya kita mau share sebetulnya seperti apa sih view-nya kita, ataupun juga apa sih yang bisa kita pelajari dari peristiwa-peristiwa sebelumnya lah. Mungkin saya ada share beberapa slide, saya coba mulai. Mengenai indikator konsumsi di Indonesia, sudah kelihatan ya? Ya, kelihatan. Jadi kita bersyukur pastinya, kita bersyukur bahwa pandemi memang masih ada. Tetapi kalau kita lihat data by the time, kuartal on kuartal atau year on year, kita bisa lihat beberapa indikator konsumsi itu membaik, sangat-sangat membaik. Mungkin kita bisa lihat terutama di 2 kuartal terakhir ya, kita bisa lihat dari sisi penjualan mobil itu sangat-sangat luar biasa lah, apalagi juga pemerintah hadir. Dalam arti pemerintah hadir memberikan stimulus berupa insentif pajak, baik itu yang PPNBM ataupun juga di sektor propertinya berupa PPN ya, buat yang pembelian di primer. Nah, ini kita bisa lihat bahwa data-datanya improve very well. Dan kita lihat nanti ini akan menciptakan multiplier effect kepada sektor consumer yang lainnya ataupun juga lini bisnis yang lainnya. Jadi kita bisa lihat memang pemerintah udah lebih aware bahwa engine dari ekonomi ini harus digerakkan, gitu kan. Jadi kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi pun juga membaik, dan mungkin yang paling bawah ya teman-teman atau juga Pak Hanif, Pak Ferry, konsumsi loan di banking itu juga meningkat. Jadi kekhawatirannya kan adalah masyarakat ini stop berkonsumsi, maka loan pinjaman juga stuck gitu kan. Tapi ternyata by the time juga mulai pelan-pelan membaik. Jadi ini yang kita bisa lihat berdasarkan data ini sangat-sangat membaik. Nah, ini adalah good news yang kita believe nantinya di awal tahun depan itu juga masih akan terjadi tren seperti ini, dan juga berlanjut pada pertengahan tahun hingga akhir tahun 2022. Nah, ngomongin mengenai kejadian yang terjadi di Jumat lalu ya, di mana kita lihat sell off terjadi di mana-mana gitu, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di Eropa dan juga di Amerika. Saya coba compile dari berbagai sumber tentunya, dari The National News UK dan juga dari CNBC Global, bahwa kalau kita lihat dari timeline dari Omicron varian ini sebetulnya ketika di 23 November udah mulai muncul bahwa di UK itu ada beberapa saintis itu melihat bahwa ini ada varian ini yang memang asalnya dari benua Afrika. Nah, beberapa hari kemudian direspon oleh Menteri Kesehatan dari Inggris, Sajid, bahwa sepertinya ini harus diperhatikan karena ini berpotensi
seperti Delta varian yang sempat mengguncang dunia juga ya. Ya. Jadi berdasarkan data yang awal sebetulnya ini cukup berbahaya karena vaksinnya mungkin yang Nggak cocok vaksin yang ya. sudah ada itu nggak cukup gitu, nggak cukup untuk menghandle dari varian Omicron ini. Oke. Nah inilah yang membuat market bergejolak, khawatir. Di samping itu juga memang harus kita sadari pastilah market sudah naik sedemikian tingginya, pasti ada juga healthy correction. Kita bisa bilang healthy correction. Dan salah satu triggernya adalah Omicron varian ini. Yeah. Nah, lately di 26 November beberapa saintis juga mengeluarkan pendapatnya juga bahwa ya memang vaksin ini sepertinya harus diperkuat. Artinya tidak bisa menggunakan vaksin yang sebelumnya berdasarkan data-data awal. Tapi tentunya ya penelitian ini masih terus berlanjut. Nah, yang membuat kita lebih tenang sebetulnya ada berita mungkin beberapa jam yang lalu ya, itu di CNBC dari Moderna, dari Chief Medical Officer-nya itu menyatakan bahwa mereka akan run dan juga akan mencoba memprovide secepat mungkin vaksin untuk menghandle Omicron varian ini. Dan targetnya adalah di kuartal 1 2022. Nah, ini mungkin yang membuat juga kepanikan sedikit mereda. Kalau kita lihat bursa di regional juga meskipun mungkin masih merah, tetapi merahnya tidak sepanik hari Jumat kemarin. Begitupun juga malah di Indonesia, malah data per siang tadi malah technical rebound ya. Jadi kita bisa lihat sudah diadres bahwa message-nya memang ya seperti ini. Pasti adalah varian-varian yang bermunculan, kemudian juga nanti solusinya balik lagi adalah vaksin. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, pagi ini IHSG naik sih. Ya, IHSG-nya naik, kemudian saham-saham blue chip juga yang seperti LQ45, IDX30 juga naik kurang lebih sekitar 0,5% ya. Iya, betul. Nah, kemudian saya mau coba belajar juga nih, artinya Pak Hanif, Pak Ferry ya. Kita belajar dari sejarah gitu kan. Kalau kita perhatikan ini saya coba capture Dow Jones Index semenjak tahun 80-an atau bahkan tahun 90-an. Along the way, kalau kita dengar cerita dari berbagai sumber, ada yang namanya mega crisis. Mega crisis itu yang katakanlah setiap 8 tahun atau 10 tahun. Market crash yang bisa lebih dari penurunannya mungkin sekitar 40% atau 50%. Nah, kalau kita pelajari, kita belajar dari 10 tahun yang lalu ketika, mungkin 12 tahun yang lalu ya, ketika 2008 global financial crisis, itu penurunannya lebih dari 50%. Penyebabnya ya adalah mortgage gitu kan. Mortgage. Nah, kemudian along the way sebetulnya market itu recovery. Market itu recovery, tetapi ketika recovery untuk 10 tahun kemudian, di tengah-tengahnya ada riak-riaknya. Nah, sebagai contoh, saya juga flashback sedikit, riak-riaknya apa aja sih? Kalau kita ingat, mungkin Pak Hanif ataupun juga Pak Ferry pasti ingat, ketika tahun 2011, kita semua juga dikejutkan oleh Amerika Serikat pertama kali di downgrade surat utangnya kan. Dari AAA turun oleh S&P 500. S&P rating. Jadi itu juga membuat dalam 1 bulan itu juga terjadi kepanikan. Tetapi kalau kita lihat big picture-nya, ternyata sebetulnya nggak terjadi yang heboh-heboh banget ya. Iya. Dan di tengah-tengah tahun itu pun juga masih ada krisis utang di Yunani. Betul ya. Jadi memang penyakit dari global financial crisis di 2008 ini parah. Kemudian juga dari sektor keuangannya juga butuh recovery. Tetapi ya kita bisa lihat market trennya untuk jangka panjang itu selalu positif. Di tengah-tengahnya pasti ada riak-riaknya pasti ada. Iya, bagus banget nih datanya. Dan 2013 kita ingat juga Gubernur The Fed-nya waktu itu Ben Bernanke juga mulai melakukan tapering. Ya memang harus dilakukan. Kalau ekonomi itu sudah bagus, realnya udah bagus ya. Tapering, penghentian pelan-pelan stimulus itu harus dilakukan. Tetapi kalau kita lihat datanya sekali lagi ya, market ya responnya yang positif. Balik lagi. 2016 ada yang namanya Brexit. Semuanya juga referendum, khawatir gitu kan. Apa yang akan terjadi di Brebes exit ini.
baru pas exit. Ya betul. Ya kan? Tapi ternyata ya baik di Eropa, di Amerika ataupun di Asia, di global, ya ternyata Brexit udah terjadi, ternyata udah 5 tahun lebih juga ya, nggak berasa Betul. ya. Belum beres-beres. Belum beres-beres, dan tapi yang market tetap still positif gitu kan. Ya. Jadi berangkat dari ini kita bisa lihat bahwa ketika recovery ekonomi dari 2008 pasti ada dampak-dampak riak-riak kecil lah, saya bilang pasti ada. Nah di situ sebetulnya kita bisa manfaatkan momentum, karena kalau kita lihat asumsinya tahun 2020 ini ada mega crisis yang market crash-nya 40-50%, maka kita punya waktu ekspansi secara data itu bisa sampai 10 tahun lagi. Jadi jangan khawatir buat teman-teman investor, kalau kita lihat data ya sebetulnya ini bagian dari recovery. Ya. Oke. Nah, gimana data ini kita translasikan di Indonesia? Nah, di slide ini saya coba capture juga. Ini adalah IHSG dari tahun 2000-an awal. Sama kurang lebih di tahun 2013 ada yang namanya tapering, kita juga kena dampak. Tetapi ketika itu 2014 ada election, bisa dibilang Jokowi efek, market rebound kembali. Optimisme akan pembangunan infrastruktur. Kemudian tahun 2015 sempat juga khawatir akan adanya kenaikan suku bunga. Market juga turun lebih dari 15%. Tetapi setelah itu tahun 2016-2017-nya market recovery. Meskipun ada Brexit waktu itu kan. Kemudian juga ada election di Amerika Serikat, Donald Trump versus Hillary Clinton. Tetapi ya market tetap optimis, artinya juga data-data juga bagus. Nah, baru kemudian 2018 juga ada trade war China dengan US. Dan ini semua terjadi, tetapi market sebetulnya still pada tren positif. Baru yang muncul tahun 2020 kemarin pandemi yang penurunan juga dahsyat. Nah, sebetulnya kalau kita lihat lagi data-data dari emitennya kita, terutama yang blue chip, baik itu yang di IDX 30 ataupun juga top 10-nya, sebetulnya pertumbuhan labanya masih solid, masih sangat solid. Jadi ketika pertumbuhan labanya solid, tetapi harga sahamnya tidak mengalami kenaikan signifikan, otomatis secara valuasi juga lebih murah. Gitu ya. Jadi data inilah yang kita mau share bahwa ketika ada Omicron seperti ini, ya pasti memang terjadi kepanikan dari investor. Namun kalau kita mau berpikir jernih untuk investasi jangka panjang, ini adalah kesempatan yang bagus sebetulnya buat kita investasi. Apalagi di Desember ada yang window dressing, kemudian Januari efek, jadi sebetulnya momentum yang pas buat kita masuk kembali ke market. Good. Nah, terakhir mungkin kalau tadi udah kita ngomongin valuasi, ini kurang lebih roughly valuasi berdasarkan historis ya, 5 tahun terakhir antara GCI versus LQ45. Ketika di tahun 2016, tahun 2017, secara data LQ45 lebih mahal karena ketika itu lebih perform kenaikan harga sahamnya. Yang hitam adalah LQ45. Dan along the way sampai ketika terjadi pandemi dan sekarang ternyata secara valuasi LQ45 lebih murah. Lebih murah ya. Oke. Jadi berdasarkan data ini kita bisa menyimpulkan bahwa saham-saham blue chip di Indonesia saat ini itu relatif diperdagangkan lebih murah dibandingkan historisnya. Dan kita bisa bilang ketika nanti investor asing kembali masuk, karena di Oktober kemarin juga sudah masuk cukup besar ya, dan nanti mungkin masuk lagi, dan tahun depan apalagi kalau kita lihat dari postur negara kita, pendapatan juga mencapai rekor akibat dari kenaikan harga komoditas. Mau nggak mau sebetulnya pasti Indonesia juga akan dilirik oleh investor asing. Kembali lagi back to emerging market, salah satunya adalah Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kelihatannya saham-saham blue chips yang di LQ45 dan di IDX 30 ya yang masih relatif murah dibandingkan dengan IHSG secara keseluruhan ya. Betul sekali. So this is a good time sebetulnya, atau ini ada opportunity untuk masuk ke produk seperti reksadana indeks IDX 30-nya BNI AM ya?
berarti ya. Betul. Ya. Oke. Mungkin sebagai Oke. informasi juga ya buat teman-teman, reksadana indeks ini kan ada keunikan bahwa exposure-nya boleh lebih dari 10%. Oh Nah, ya, betul. sebagai contoh misalnya kalau dilihat 3 besarnya saat ini adalah Bank BRI, BCA dengan Telkom. Iya. Dengan bobot kurang lebih mungkin BRI-nya 16%, BRI, BCA itu sekitar 16%, Telkomnya sekitar 12%. Jadi dari 3 saham ini yang kalau kita lihat juga dari pertumbuhan labanya solid, itu udah kurang lebih sekitar 40-an% bobotnya dari IDX 30. I see. Jadi sebagai movernya lah dari Yeah. IDX 30. Oke. Thank you Onggo untuk presentasinya. Ya, coba sekarang kita ke Ferry. Bos Ferry, tadi menarik banget tuh data-datanya. Apa yang disampaikan oleh Onggo. Do you have comment on that, Bos Ferry? Ya, kurang lebih sama seperti tema-tema kita sebelumnya ya, bahwa kita kalau riding the trend, kita I tell everyone we have we have no point to worry about ya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan karena apa? Kembali lagi, corona ini biar bagaimana sooner or later memang udah mendekati hampir over gitu. Tapi tiba-tiba ada lagi varian baru namanya Omicron gitu kan ya. Jadi memang selalu tema-tema baru atau varian-varian baru itu mungkin masih akan bermunculan. Tapi kalau kita lihat kembali lagi ke fundamental ekonomi, ini yang matters, bos, ya kan? Apakah fundamental ekonomi atau ekonomi kita itu balik lagi ke patsnya yang normal atau malah tambah nyungsep? Dan berdasarkan data-data yang tadi dipaparkan oleh Onggo, itu kita lihat consumption is up, ya kan, PMI is up, ya kan, bahkan PMI kita tuh sampai ke bulan lalu 57,7 ya, jauh di atas 50 ya. Lantas kita lihat lagi juga ekspor impor kita up, inflation manageable, ya kan, semuanya back to fundamental. I have no reason to worry gitu loh. Ya, makanya kan I recommend everyone kalau market drop itu saatnya buy as long as you wanna hold it gitu, jangan trading ya. Nah, jadi kembali lagi sesuai dengan tema kita, yaitu market masih kuat sampai akhir tahun, ya kan? Saya rasa ya sampai akhir tahun kalau in term of index dengan adanya Omicron ini, kita pernah ramalkan 68 sampai 7.000 ya sampai akhir tahun ya kan udah mempet hampir 6.700 tuh ya sebelum ada Omicron ini ya. Ya kan, jadi saya rasa saya masih belum robah ya, masih sekitar, masih bisa above 68 lah, 69. Tapi memang expectation yang quite strong adalah tahun depan, bos, di mana economic growth kemungkinan lebih tinggi dari tahun ini ya. Tahun ini ya memang along the way ya kita nggak bisa meramalkan lebih dari 4% lah ya, 3,8 sampai 4% it is good gitu loh ya, karena kembali lagi masih ada PPKM yang sangat-sangat ketat ya di kuartal kedua kemarin ya. Sama kuartal ketiga juga ada ya. Jadi kalau tahun depan udah lebih longgar lagi PPKM-nya, ada kemungkinan mereka offsetting yang boleh dibilang below the normal paths, di bawah 5%, mereka offsetting tahun depan. Tahun depan ya saya yakin sih masih bisa 5,1-5,2% ya. Itu yang pertama, back to fundamental. Yang kedua, masalah policy. Kita lihat juga pemerintah kita memang benar-benar tepat melakukan kebijakan fiskal, masih melakukan stimulus ya, kemarin juga masih memberikan BLT. Sementara kita punya utang juga termasuk manageable dan sovereign rating kita kalau nggak salah Fitch juga tidak merubah dari investment grade ya. Ya, jadi kita nggak ada kekhawatiran bahwa utang itu naik, semua negara juga naik, tapi apakah utang itu manageable or not, itu yang menjadi question gitu ya. Jadi nggak usah worry about that gitu. Jadi kalau in term of fundamental, I think this is time to buy gitu loh. Ini time to buy and to hold it gitu loh ya, akumulasi ya. Nah, kembali lagi ke masalah tadi Mas Anggo bilang juga beberapa indikator seperti adanya krisis 8 tahun sekali, 10 tahun sekali. Itu pasti, itu namanya di dalam ekonomi business cycle, bos ya. Cycling up, cycling down ya. Dan pastilah ya dalam kasus ini. Tapi yang paling penting adalah kembali lagi economic growth-nya itu kalau kita ambil yang trendnya apakah up atau down gitu loh ya. Nah kita lihat di sini bahwa kita memang nggak bisa menjadi miracle seperti India 7,5% atau Vietnam
7,5 sampai 8%, tapi at least kalau 5% aja sih Indonesia is not bad gitu loh ya, karena kita punya problem juga jauh lebih kompleks dan complicated dibandingkan negara-negara lain. Kemarin aja katakanlah undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ya, Mahkamah Konstitusi harus merubahnya gitu kan. Jadi memang karena banyak sekali yang namanya structural block ya, jadi hal-hal yang menghalangi. Tapi kembali lagi 5% is not bad untuk negara seperti Indonesia yang besar, terpecah-pecah pulaunya, tidak satu kontinen, lantas juga institusinya juga boleh dibilang berantakan, terutama undang-undang sampai puluhan ribu harus direvisi. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada pemerintah kabupaten, semuanya kadang-kadang overlapping undang-undangnya, dan ini institutional problem yang nggak gampang sekali dibenahi. Ini takes time. Tapi kalau ngomong 5%, it's not bad gitu loh ya. Dan kita sekarang terbukti gitu loh bahwa sovereign rating kita dipertahankan oleh Fitch ya, yaitu bilang investment grade ya. Nah, jadi kalau nyambung dengan Mas Onggo punya cerita tadi, kembali lagi memang benar kalau kita ngomong soal ups and downs, pastilah ekonomi juga ups and down, apalagi market ya tiap hari bergerak. Apa yang terjadi Jumat lalu itu menurut saya sih overreaction. Ya, jadi karena beberapa otoritas tinggi di Eropa seperti Jerman itu dan negara-negara bagian yang memberikan pernyataan yang sangat mengejutkan dan menakutkan adanya Omikron ini, ya sampai Eropa itu nyungsep di atas 4% loh rata-rata ya. Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Italia itu nyungsepnya lebih parah dari kita, cuma 2% something gitu loh ya. Betul. Nah, jadi kalau kita ngomongin masalah tren gitu kan, bukan ups and downs, saya bukan volatility-nya, saya yakin banget, saya setuju dengan Mas Anggo tadi ya, bahwa this is time to buy and to hold gitu loh, karena outlook tahun depan saya yakin masih quite good ya, unless kecuali kalau ada perubahan yang sangat signifikan tentang Omicron ini. Tapi juga tadi Moderna katanya udah memberikan satu kiat bahwa mereka akan secepat mungkin mengambil action atau antivirusnya ya. Karena apa? Kembali lagi, they have learned. Virusnya tuh sama gitu loh. Jadi mungkin basic materialnya juga sama dari vaksin gitu kan ya. Betul. Karena ini namanya COVID juga, cuman ada varian-variannya gitu loh. Beda dengan pada waktu COVID ini baru muncul. Nah itu memang karena ini sesuatu yang baru gitu loh ya. Tapi kalau ini cuma varian-varian doang ya kayak mobil lah ya, ada variasinya, bempernya diganti gitu kan ya, atau pintunya diganti, and so on. Tapi main body-nya tetap gitu loh ya. Jadi saya masih tetap optimis bahwa knee-jerk reaction yang hari Jumat itu ya saya rasa minggu ini udah mulai dying out ya. Market kembali lagi normal, kalau menurut saya pelan-pelan ya, walaupun masih ada volatility here and there gitu kan. Tapi kalau kita riding the rail, saya nggak punya worry, saya juga punya posisi di market ya kan ya, di reksadana. Santai-santai aja, why should you worry gitu kan. Nah, jadi poin saya adalah sama, saya setuju dengan Mas Onggo tadi paparannya bahwa fundamentally speaking our economy is bad ya kan, it keeps rolling down the street. Juga global kalau kita lihat juga nggak ada masalah ya, American economy is quite good, in fact labor marketnya udah mulai improve lagi. Kan kemarin kekurangan labor karena banyak yang masih punya duit ya, lantas males lah ya dengan adanya corona gini. Tapi sekarang udah kembali lagi, wages juga naik yang membuat inflasi di Amerika juga naik. Tapi inflasi di Amerika juga kan menurut saya temporary juga, nggak selamanya, nggak sustainable gitu loh. Oleh karena itu kalau kita ikutin forward guidance the Fed, saya yakin the Fed paling cepat tuh akhir tahun 2022 baru fine tuning interest rate gitu loh ya. Kalau selama sebelum itu sih saya rasa cuma tapering aja, mengurangi pembelian obligasi pemerintah ya. Jadi kalau menurut saya ya just take it easy aja gitu loh. Forward guidance-nya masih tetap dipercaya. Saya kira tahun 2023 baru mulai they raise interest rate bit by bit. Nah di situ mungkin juga ekonomi udah membaik gitu lah. Jadi kalau outlook 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan menurut saya sih saya nggak ada reason to worry. Ada 2 hal nih. Yang pertama mengenai Omnibus Law ya, itu kan kemarin lagi MK kan membatalkan ya kalau nggak salah istilahnya. Menyempurnakan ya, meminta untuk menyempurnakan. Sorry, meminta Itu yang pertama. Yang kedua yang kedua nih adalah PPKM di
Nataru nanti, liburan Nataru ya, Natal dan Tahun Baru dinaikin jadi ke level 3 selama 2 minggu. Nah, dua hal itu gimana menurut? Pertama mungkin dari Ferry dulu, Bos. What is the impact? Enggak masalah. PPKM itu kan sifatnya bukan karena ada serangan virus, Bos, tapi karena preventif, ya kan? Biasanya kan kalau tahun baru sama Natal orang suka lupa diri gitu loh ya. Jadi bukan reasonnya bukan karena ada virus baru gitu loh. PPKM lagi itu beda, ya kan? Oke. Ini Ya, karena jadi, preventif ya, ini mencegah preventif, jadinya. mencegah aja, market udah calculated, udah price in gitu loh, ya nggak masalah. Tapi yang paling penting back to fundamental, kita lihat aja lah sehari-hari bagaimana kemacetan udah crowd lah, ya kan, activity udah getting normal again, tempat-tempat wisata di weekend kita lihat full, ya kan ya, karena mereka udah have been vaccinated, mereka udah divaksin semua gitu loh, yang kerumunan. Jadi it is not an issue lah ya, PPKM 2 minggu tahun baru dan Natal. Oke, thanks Fer. Kalau yang omnibus law-nya Fer? Omnibus law-nya gini, MK tidak membatalkan tapi seolah-olah begini, bos, ini masih lu melanggar peraturan dalam pembuatan undang-undangnya nih, bos, ya kan? Bukan gua nggak setuju dengan undang-undangnya, ya, tapi prosedur lu ya membuat undang-undang ini kagak sempurna gitu loh, bos. Ya, beda nih poinnya ya. Ini masalah prosedural dalam pembuatan undang-undang gitu loh ya. Ya, mungkin di DPR. Jadi bukan undang-undang itu sendiri, tapi prosedural ini menyalahi konstitusi gitu loh ya. Itu Pak. Jadi nggak ada masalah. Wah, kemarin itu hari Jumat drop cuman karena all over the world drop, bos. Ya, oke. Ya, jadi nggak ada kaitannya sama omnibus law ya? Oke. Nggak ada. Oke, thanks Fer. Nah, Onggo, sama pertanyaan 2 tadi, terus sama strateginya kalau dari BNI AM apa ininya setahun ke depan lah ya. Silakan. Pendapat dengan Pak Ferry tadi ya, artinya PPKM level 3 di akhir tahun nanti sebetulnya kita melihat bahwa pemerintah ini hadir untuk mengingatkan masyarakat bahwa ancaman virus masih ada. Jadi untuk pesta-pesta kerumunan itu strict dihindari lah, makanya di-apply PPKM level 3. Tetapi kalau kita bisa bilang ya bisnis as usual. Artinya perdagangan juga as usual, berjalan seperti yang udah terjadi saat ini. Jadi pestanya, kerumunannya lah yang dihimbau, di-reminder oleh pemerintah untuk tidak dilakukan. Nah, dampaknya apa? Ya dampaknya mungkin kalaupun ada penurunan terganggu sedikit ya mungkin nggak terlalu signifikan ya, karena periodenya juga hanya sedikit dan juga ya sebetulnya perdagangan juga sudah meningkat gitu. Nah, kalau mengenai yang tadi omnibus law yang kita lihat juga memang sepertinya ini tidak akan mengganggu dalam arti sebetulnya lebih yang dihimbau oleh MK ataupun juga para pihak pemerintah menyempurnakan dari omnibus law ini, karena kan juga memang pastinya payung hukum utamanya ada omnibus law-nya. Tentunya ada peraturan turunannya di sana. Nah, itu yang harusnya juga dikejar biar bisa diimplementasikan, biar pelaku bisnis ataupun juga foreign direct investment itu bisa cepat masuk ke Indonesia. Apalagi kalau ketika pas harga komoditas meningkat seperti ini, peluang banget sebetulnya buat pembangunan smelter. Karena secara perhitungan pasti akan sangat sangat bagus gitu kan, ketika harga komoditas tinggi seperti ini. Jadi itu sebenarnya peluang buat Indonesia. Nah, untuk itu kalau kita lihat dari BNI, kita melihat kalau di tahun depan tetap kalau temanya masih pemulihan ekonomi, tetapi pemulihan ekonominya ini udah di tengah-tengah nih, bukan lagi dari dasar, tetapi udah di tengah-tengah. Sektor yang pasti tetap diuntungkan pastinya adalah jasa keuangan. Biar bagaimanapun ketika ekonomi bertumbuh, dibutuhkanlah sumber dana, pinjaman. Which is balik lagi adalah banking. Perbankan. Kemudian di samping itu juga melihat kenaikan komoditas seperti ini, itu akan punya efek nantinya juga ke sektor manufaktur ataupun juga ya komoditas itu sendiri.
Jadi ketika kita bisa ngobrol dengan teman-teman mungkin yang di luar Pulau Jawa, mereka pasti sangat-sangat happy, sangat-sangat happy. Jika menikmati kenaikan harga sawit, kenaikan harga tambang batu bara, ataupun juga komoditas yang lain. Nah, nanti ujung-ujungnya akan translate kepada Pulau Jawa yang dimana base manufaktur. Mereka akan order ke barang-barang konsumsi dan juga barang-barang yang lain. Tapi lokomotifnya tetap masih di sektor keuangan. Oke. Thank you, Onggo. Nah, sekarang kita masuk ke sesi terakhir. Kayaknya nggak ada yang bertanya ya. Ini mungkin yang dari nonton dari YouTube juga nggak menyampaikan pertanyaan. Oke. Untuk sesi terakhirnya mungkin dari Onggo dulu, closing remarks-nya apa? Kira-kira advice-nya apa untuk teman-teman investor? Silakan. Oke, ya mungkin kalau kita melihat kondisi ekonomi seperti ini ataupun juga iklim investasi di tahun 2022 yang akan datang, kita lihat temanya adalah pemulihan ekonomi. Tentunya tadi saham-saham yang diuntungkan adalah saham-saham yang big caps, lokomotifnya dari banking. Nah, itu bisa teman-teman investor bisa memanfaatkan reksadana BNIM IDX 30 karena lokomotifnya adalah saham-saham blue chip. Kemudian kalau kita flashback di tahun ini bahwa surat utang negara khususnya harganya sebetulnya enggak relatifly mengalami kenaikan, flat bisa dikatakan. Sedikit banyak itu pastinya memang dari faktor noise dari tapering dan juga mungkin tahun depan akan ada noise dari kenaikan suku bunga. Jadi suggest-nya sebetulnya buat investor, pendekin durasi. Durasi maksudnya artinya adalah portofolio surat berharganya dipendekin. Jangan, yang harus lebih pendek ya? Betul, harus yang jangka waktu, simpelnya jangka waktu jatuh temponya itu lebih pendek lah. Nah, di kita juga ada namanya BNIM Makara Investasi, itu durasinya mungkin sekitar 2 tahun ya. Jadi memang jatuh temponya mostly cuma sekitar 2 tahunan. Ini bisa sebagai strategi karena kalau kita lihat berdasarkan data in terms of return itu jauh lebih kompetitif dibandingkan RDPU, tetapi kestabilannya juga mirip RDPU. Artinya volatilitasnya nggak besar ya karena dia jangka pendek, durasinya pendek. Betul. Jadi kalau ada kenaikan tingkat bunga BI misalnya ya, itu impact-nya sedikit dibandingkan dengan bonds yang jangka panjang yang durasinya misalnya 5 tahun atau 10 tahun seperti itu gitu ya. Betul, Pak Anies. Jadi memang yang jangka pendek inilah yang bisa lebih tahan dari sensitivitas volatilitas harga ya. Tapi namun saya mau mention juga kalau misalnya teman-teman lihat di platformnya tanam duit tentunya, kalau lihat dari grafiknya mungkin agak aneh gitu. Karena naik turun ya. Makara ini naik turun. Karena reksadana Makara Investasi ini ada bagi dividennya setiap bulan. Sehingga kalau grafiknya itu naik turun, tapi kalau misalnya orang investor udah invest, sebetulnya along the way mungkin roughly per tahunnya sekitar 6-7% tuh net. Jadi ini sebetulnya pas banget buat investor yang yang biasa menempatkan uangnya di dalam bentuk deposito di bank ya. Jadi bisa mengalihkan sebagian ke reksadana pendapatan tetap Makara Investasi ini karena return-nya more or less sekitar 6% ya, bandingkan kalau deposito mungkin sekarang cuma 3% gross gitu ya. Betul. Oke, kalau gitu Onggo terima kasih. Sekarang dari Ferry, apa closing remarks-nya Fer? Closing remarks saya tetap bullish sampai akhir tahun ya. Bahkan sampai tahun depan saya masih bullish ya. Baru kemungkinan ada revisi dari bullishness saya 2023 gitu loh. Jadi sampai tahun depan saya masih bullish, masih tetap hold. Saya punya portofolio reksadana saham ya kan. Dengan harapan kembali lagi based on the reason bahwa ekonomi all over the world is getting better ya. Jadi ini baru starting gitu loh ya, bahwa di tengah jalan memang ada volatility, ada isu-isu seperti varian-varian baru, itu mereka pun they have learned from varian-varian sebelumnya gitu loh ya. Jadi bukan shocking lagi seperti pertama kali COVID itu nongol ya. Jadi they have learned along the way gitu loh ya, baik pemerintah maupun masyarakatnya. Jadi I have no reason to worry dan my closing remark is I'm bullish sampai tahun depan. Thank you Ferry dan Onggo. Sebelum ditutup saya ingin share dulu ini ada
khusus untuk bulan Desember. Saya ada data, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini saya ambil dari data IHSG, 10 tahun terakhir setiap bulan Desember. Jadi setiap bulan Desember selama 10 tahun terakhir ini, IHSG itu selalu naik ya, khusus hanya bulan Desember. Bahkan di bulan Desember tahun 2020 naiknya one of the highest ya, selama 10 tahun terakhir, 6,5%. Yang kedua, yang paling tingginya itu adalah Desember 2017 ya. Nah, jadi ini sekedar data buat teman-teman. Sebentar lagi, 2 hari lagi kita masuk bulan Desember ya, dan kelihatannya kedua narasumber kita, Ferry dan Onggo, masih punya keyakinan ya bahwa indeks masih akan naik. Bahkan Ferry tadi menyampaikan dan sebelum-sebelumnya juga menyampaikan indeks bisa ke 6.800 sampai dengan 7.000. Jadi ada kesempatan buat teman-teman untuk bisa mempertimbangkan di bulan Desember ini masuk ke reksadana saham yang kalau nggak mau repot-repot masuk aja ke reksadana indeks ya, bisa indeks IDX 30 atau indeks yang lain. Oke, kalau gitu teman-teman semua, dan berakhir acara kita di sini, dan saya ingin menyampaikan terima kasih dulu ke Onggo. Onggo, terima kasih. Semoga BNI AM sukses dan produk-produknya juga bisa makin diminati oleh investor-investor khususnya di Tanam Duit. Dan juga terima kasih ya Onggo ya. Ya, terima kasih Pak Hanif. Terima kasih juga. Ferry, terima kasih banyak bos. Kita tetap optimis ya. Oke, teman-teman semua. Stay strong. Oke. Yeah. Siap. Salam sehat semuanya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Saya Muhammad Hanif.